Ketemu lagi di Hot Room. Kita sampailah ke segmen kesimpulan. Saya minta kepada para narasumber membuat kesimpulan kurang dari 1 menit. Terutama topik mengenai realistisnya ibu kota itu kira-kira pindah kira-kira kapan gitu loh. Dan Jakarta mau jadi apa? Coba. Jadi tolong disimpulkan kapan ibu kota itu benar-benar pindah dan Jakarta mau jadi apa sesudah itu. Silakan Pak Andri. Pertama Jakarta dulu deh. Ya. Kalau harapannya ya sesuai dengan misi membangun ibu kota ini adalah untuk membuat Jakarta ini jadi lebih baik. Lebih baik. Lebih baik secara lingkungan, tata ruang, segala macam fasilitasnya. Oleh karena itu saya nggak setuju loh soal langsung pikiran kita adalah bagaimana menggunakan menjadikan gedung-gedung pemerintah sebagai sumber uang. Saya nggak setuju. Tidak setuju. Secara selektif oke ya. Ya. Nah soal kapan? Kapan ibu kota pindah? Soal kapan ibu kota pindah? Realistisnya kapan? Tergantung kondisi makroekonomi dari tahun ke tahun. Jadi belum tahu. Tidak, ya kalau perkiraan tentu kalau sampai 2045 saya yakin bisa. Kita optimis ekonomi kan ini akan 2024 sampai 2045 kalau kan untuk jauh banget, Pak. Kalau untuk 2024 tidak mungkin. untuk target yang memindahkan simbol-simbol pemerintahan seperti DPR, Mahkamah Agung dan Istana Presiden masih memungkinkan. Terima kasih. Pak Faldo, Ya, kapan ibu kota pindah dan apa nasib Jakarta? Ya, ini adalah implementasi janji kampanye yang telah disampaikan, diundang-undangkan dalam proses waktu berjalan. Yang jelas mulai disahkannya undang-undang tersebut tentu Realistisnya kapan pindah gitu loh, secara fisik. Prosesnya setelah berjalan. Ya. Setidaknya tadi kalau Bang Henry bilang seremonialnya 2024, kami juga tidak setuju. Karena kami yakin pada tahun 2024 setidaknya sudah ada aktivitas kenegaraan yang hadir di Nusantara. Dan oleh karena itu, bicara soal pemindahan ibu kota ini Bang, ini bagi saya itu tidak, integrasi bangsa itu nggak ada harganya Bang. Kita itu udah mengorbankan nyawa, darah, waktu, tenaga. Jakarta mau jadi apa? Ini tetap berdiri, termasuk Jakarta. Ya. Makanya kita bilang NKRI harga mati. Jakarta juga tidak akan mati. Terima kasih. Oleh karena itu, berapapun harganya itu priceless untuk persatuan kita. Terima kasih Pak Sukamdhani. Jakarta mau jadi apa dan menurut analisa Bapak yang ibu kota itu kapan sih pindahnya? Ya justru kalau menurut saya yang realistis itu adalah setelah 2024. Tahun berapa? Antara di masa jabatan presiden yang akan berikutnya. Jadi term setelah 2024. Kenapa saya bilang begitu? Karena justru di situ diuji undang-undangnya Mas Doli tadi. Ya. Akan pemerintahan berikutnya akan menghormati itu enggak? Karena menurut saya kalau saya orang yang sangat menghormati sekali keputusan dari DPR karena itu keputusan diambil oleh rakyat. Jadi kalau itu dipatuhi dan itu jalan Bang Hotman, itulah realistis. Dan Anda mungkin belum tentu presiden yang baru mematuhi begitu. Ya kami berharap tentunya tadi ini kan ujiannya nih, apakah konsisten atau enggak. Jadi dari segi waktu kapan? Ya Anda belum bisa menentukan. Kira-kira mungkin sekitar 2029. 2029. Ya, Jakarta bagaimana nasibnya? Akan baik-baik saja dan akan tetap tumbuh. Tetap tumbuh dan Hotman tidak usah jual properti. Terima kasih. Pak Doli, kapan realistisnya? Dibilang tadi 2029 ibu kota itu pindah. Ya, enggak. Pertama tadi kan Abang bilang Jakarta. Saya kira dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara ini momentum buat Jakarta untuk membenahi diri. Malah untuk membenahi diri. Iya, jadi sudah sampai kepada kota yang hebat megapolitan seperti sekarang, tapi masih ada minusnya banjir, soal lingkungan hidup, tata ruang. Ini kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Karena sudah ada beberapa sentrum-sentrum yang pindah, terutama pemerintah pusat. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kita ini sekarang sedang membicarakan visi masa depan Indonesia. Saya kira dalam 2 tahun ke depan harus terbangun simbol-simbol pemerintahan sebagai ibu kota pemerintahan. Mulai ibu berfungsi kota negara. kapan? Ya, 2 tahun ini ya kalau misalnya nanti kita semuanya bisa membangun itu, 2024 mudah-mudahan sudah bisa berjalan. 2024. Oke, Pak Yayat. Upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 adalah janji. Dalam konteks secara seremoni dinyatakan pindah. Tetapi kota itu tidak bisa pindah dalam 1-2 tahun Bang. Benar. Karena tadi ASN pun berpindah sesuai dengan skenario. Ya. Pemerintah kan sudah membuat skenario. Ya. Mungkin dalam waktu 2 tahun, 5 tahun, kota bisa secara maksimal bisa tumbuh sempurna itu mungkin di atas 20 tahun.
Jadi atau 23. Jadi bisa dikatakan kalau secara fungsional kota itu berfungsi sebagai ibu kota negara 2045-nya. Nah, prosesnya itu akan bertahap. Tapi secara hukum resmi semester pertama 2024. presiden semua berkantor di sana kira-kira kapan? Kalau presiden saja untuk meresmikan saya kira bisa Agustus 17 Agustus 2024 sebagai bentuk seremoni. Nah, Jakarta nasibnya bagaimana? Nah, Jakarta tetap akan tumbuh sebagai kota. Kota yang mungkin fungsi utamanya akan lebih cenderung pada fungsi bisnisnya. Dan kenapa dia ada fungsi bisnis? Infrastrukturnya udah sangat bagus. Integrasi antar wilayahnya dengan itu udah bagus. Pelabuhannya juga menjadi simpul. Jadi masyarakat Jakarta nggak usah pesimis. Ingat loh Bang, ekspor Jawa Barat 90% itu melalui Tanjung Priok. Terima kasih Nah, itu Pak Henry menarik yang Satrio. Kapan realistisnya ibu kota pindah? Ada rencana negara yang mau memindahkan ibu kota nggak jadi-jadi tuh Pak. Ya. Jepang itu salah satunya. Jadi kalau tadi itu pertanyaannya berat sekali, kapan kira-kira harus pindah? Kalau menurut saya jawabannya akan pindah pada waktunya. Jadi Kapan? memang agak susah Bang. Jakarta mau jadi apa? Jakarta akan tetap menjadi sentra dari semua kegiatan yang ada di Indonesia sampai si ibu kota baru itu benar-benar siap menjadi sentra. Ya. Jadi saya yakin walaupun dipaksa pindah nanti gitu ya, bisa saja yang pindah di sana itu adalah 2 hari pertama saja. Nanti setelah itu tetap saja berkegiatan di Jakarta sampai Nasib itu Jakarta benar-benar gimana? ini. Masih tetap penuh Bang sampai 2045. Masih seperti semula? Masih seperti sekarang, masih seperti apa adanya sampai 2045. Selama di Kalimantan sana itu kan memang kondisinya alamnya bagus, sudah disiapkan dan lain-lain. Tapi memang infrastruktur perlu waktu dibangun di ibu kota nanti. Terima kasih. Akan pindah pada waktunya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke para pemirsa, kesimpulan kita malam ini sesuai dengan topiknya adalah Jakarta akan menjadi apa? Jakarta bisa tetap menjadi kota khususnya bidang perekonomian. Seperti contoh, di beberapa negara di dunia, Canberra adalah ibu kota Australia, tapi Sydney, Melbourne, Brisbane tetap maju. Di Amerika, New York adalah kota bisnis, ibu kotanya di Washington DC. Jadi mudah-mudahan pemindahan ibu kota ini tidak membuat Jakarta menjadi amburadul, tapi akan menjadi lebih hebat. Ya, menjadi lebih hebat sebagai daerah khusus perekonomian. Itulah harapan masyarakat Indonesia. Dan dengan demikian berakhirlah acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV. Salam Hotman Paris. Metro TV